tenang. Bapak mau kemana Pak ini Pak? Kamu lihat, kamu telah menipuku, telah merubah sertifikat atas nama kamu. Kamu tahu, tanah ini warisan dari ayahku, Gondo. Tenang. Kamu nggak usah emosi seperti ini. Tenang bagaimana? Kamu sudah mencuri hakku. Kamu suruh aku tenang. Dulu kamu bilang merayuku untuk membuat satu perkebunan teh yang besar yang ada di Indonesia ini. Ternyata kamu cuma pembuat. Daro, kamu memang betul-betul manusia bodoh. Hah? Kalau aku selama ini pura-pura tulus ke kamu, itu supaya apa? Supaya aku bisa merampas semua tanah kamu dan rumah kamu. Kamu lihat aja sertifikat itu. Kamu sekarang sudah nggak punya harta sama sekali di desa ini. Kamu sudah jadi gembel sama anak kamu. Kamu benar-benar manusia licik. Selicik-liciknya, Gondo. Sekarang kembalikan rumahku dan tanahku. Dengar baik-baik. Sekalipun dalam mimpi aku tidak akan memutuskan untuk merubah apa yang sudah aku putuskan. Aku nggak akan menjilat ludah yang sudah aku buang. Aku tetap pada putusanku. Kamu memutuskan tali persahabatan demi harta, Gondo. Bawa dia keluar. Bawa! Hei! Ayo, ikut saya. Buang dia ke jalan. Buang! Awas, jangan sampai dia dekat-dekat di rumah ini. Gondo. Ingat, Gondo. Aku akan membalas perbuatan kamu ini. Ingat itu! Ayo, keluar! Bangun, Siapa kamu? Ih, kamu gila ya? Ayo bangun. Ngapain sih pagi-pagi ah? Pagi gimana? Udah jam 6 nih. Ntar keburu telat, jadi nggak? Mau kemana? Katanya mau ke pasar, keburu tutup nih pasarnya. Ayo mandi. Hei, aku lupa. Sana. Aduh. Sendal. Pak, Den, baru pulang, Den? Iya Pak, biasa banyak kerjaan. Hati-hati, Mas Joko, di jalan. Mas Joko kan tadi malam kurang tidur. Iya Pak. Ya Pak. Monggo, Den. Maaf. Kalian nggak apa-apa? Nggak apa-apa gimana? Nggak lihat tuh lutut sepupu saya sampai lecet. Saya antar ke puskesmas ya? Nggak usah. Kamu pergi sana. Sebentar ya. Kamu yakin nggak apa-apa? Siapa ya gadis cantik ini? Dan kenapa aku punya perasaan yang aneh ya? Siapa dia yang sebenarnya ya? Kenapa dia begitu bertanggung jawab dan hatiku terasa berdebar-debar? Ini aja. Atau gimana kalau saya antar kalian berdua pulang ya? Nggak usah, kita bisa pulang sendiri kok. Sekali lagi saya minta maaf ya. Nggak apa-apa. Makasih ya udah ngebersihin luka aku. Udah, kamu mau pulang nggak? Ketemu di sini aja, bertapa sambil ngeliatin dia. Ayo pulang.
mau ditabrak malah kesenengan. Siapa juga kesenangan kali ah. Terus kenapa senyum-senyum? Udah gila, Kak? Gue gak senyum tapi ngelamun tau. Iya, ngelamunin cowok yang tadi kan. Ya mau ngelamunin siapa? Kayak urusan aku juga. Tapi cowok tadi oke nggak sih? Hah? Oke, gimana maksud kamu? Gak tahu ya. Pas pertama kali ngeliat, kayaknya dia tuh cowok yang berkarisma gitu. Dan tanggung jawab. Terserah kamu deh. Tapi berkarisma, nggak ketinggian tuh. Jok, Iya ya. sini dulu. Ayah mau bicara sama kamu. Joko, akhir-akhir ini ayah selalu saja memikirkan kamu. Maksud ayah? Iya, ayah lihat setiap hari kamu cuma kerja aja. Seperti sekarang, kamu baru pulang kan dari perkebunan? Joko kerja kayak gini demi perkebunan kita. Karena Joko nggak mau perkebunan kita kalah dari perkebunan yang lain ya. Terutama perkebunan milik Sugondo itu. Iya. Memang sudah hampir 10 tahun kita selalu bersaing dan saling menjatuhkan sama Sugondo. Tapi apa ya? Ayah mau kita ngalah dan membiarin Sugondo dengan kelicikannya itu bikin kita bangkrut lagi. Bukan itu maksud ayah. Ayah cuma memikirkan kamu. Kamu sekarang ini sudah dewasa. Jangan cuma kerja saja. Kamu juga harus memikirkan masa depan kamu. Kamu harus berumah tangga. Ayah kepengen punya cucu dari kamu. Iya ya. Joko ngerti. Tapi Joko belum punya pikiran ke arah sana. Lagian, Joko udah bersumpah, Joko nggak akan nikah sampai kita bisa ngancurin Sugondo. Aduh, pelan-pelan kenapa sih? Biarin, sekarang aja bilangnya sakit. Tadi bukannya marah, tambah kecentilan. Citilan apaan? Emangnya aku buta apa? Kamu tuh ya baru lihat pemuda tampan dikit aja, langsung salah tingkah. Kamu tuh bukannya marah, dia tuh hampir nabrak kita. Udah jatuhin belanjaan kita. Terus sekarang bikin lutut kamu luka. Kamu malah dipandangin terus, senyum-senyum lagi. Aku juga nggak tahu. Kayaknya ada sesuatu yang lain gitu dari dia. Yang bisa membuat aku tuh tertarik dan suka sama dia. Hah? Apa? Kamu tertarik dan suka sama pemuda yang pertama kali kamu lihat? Kalau bapak gue tahu, mati aja yang ada. Bapak kamu belum pulang, masih di perkebunan. Tapi kamu yang bener aja. Masa baru pertama kali lihat, kamu bisa langsung suka sih? Padahal hampir semua pemuda desa ini suka sama kamu. Tapi kamu cuek aja. Dasar kamu memang aneh, Ro. Dan Ada apa, Pak? Joko, ini namanya Loro Jonggrang. Nah, alamatnya ada di kertas itu, Den. Makasih ya, Pak. Sama-sama. ngapain kamu? Tenang. Namaku Joko Bandung dan aku nggak punya niat jahat sama sekali sama kamu. Jadi kamu jangan takut ya. Tapi kamu mau ngapain?
Jujur aku nggak tahu aku ngapain, tapi sejak pertama kali aku ketemu sama kamu, aku boleh tahu nama kamu siapa? Enggak, kamu nggak boleh tahu nama aku. Oke, kalau gitu aku malam ini nginep sini aja. Aku nggak mau pulang. Roro Jonggrang, yaitu namaku. Tapi lebih baik sekarang kamu pergi ya, daripada akibatnya buruk buat kamu juga buat aku kalau sampai ketahuan orang kamu di sini. Ngerti kamu? Sebenarnya aku udah tahu nama kamu siapa. Cuma aku pengen langsung dengar dari kamu aja. Kayak lebih enak gitu. Kurang ajar kamu ya. Ya udah lebih baik sekarang kamu pergi daripada aku marah sama kamu. Kayaknya aku nggak yakin kamu bisa marah sama cowok yang kamu Kamu apa? kamu sukain, kamu cintain mungkin. Aduh, pede kamu tuh terlalu tinggi. Nggak pantas kamu ngomong kayak gitu. Ya udah, kamu pergi ya. Oke, aku akan pergi. Tapi kamu janji ya, kita ketemu Minggu siang. Minggu siang. Oke, di mana? Di Danau Keabadian. Emangnya nggak ada tempat lain apa? Namanya juga darurat. Mau ya? Oke? Oke? Ya udah, oke, sekarang kamu pergi. Tapi janji ya, Minggu sore. Iya, oke. Dah. Goblok. Kalian ini gobloknya nggak bisa habis. Maaf Pak, kami kan udah berusaha keras untuk... Usaha apa? Usaha apa? Jangan asal mangap, jangan asal geplak kamu, ha? Kalau kalian, kamu semuanya sudah berusaha keras, nggak mungkin hasil perkebunan kita kalah bersaing, nggak laku di kota, hah? Tapi Pak, perkebunan itu sekarang dipimpin oleh Joko, anaknya Sudarwo. Jauh lebih hebat dan licik dari ayahnya. Saya nggak peduli setan, biarpun dipimpin sama genderuwo sekalipun, tahu? Dengar, saya nggak mau kalah sama si Darwo Sontoloyo, ngerti? Hah? Awas, saya ingat, sekali lagi kejadian seperti ini, kamu semuanya dipecat, ngerti? Ayah jangan sedih ya. Kita nggak akan kalah dari Sugondo. Ayah percaya sama Joko ya. Joko yang akan hancurin dia. Terserah kamu, Joko. Apapun yang akan kamu lakukan, ayah setuju. Ayah cuma bisa berdoa. Iya ya. Mau kemana kamu? Ke perkebunan ya. Masih banyak yang harus Joko lakuin. Tapi yang pasti, Joko akan terus usaha gimana pun caranya untuk ngancurin Sugondo ya. Ayah bangga sama kamu, Joko. Mari ya. Kamu tuh nekat banget ya orangnya. Nekat gimana? Ya, bayangin aja. Malam-malam masuk kamar aku. Kalau sampai ketahuan orang, gimana? Gampang lagi. Bilang aja salah kamar. Beres kan? Beres. Aduh. Kamu cantik. Makanya aku jadi penasaran. Baru sekali lihat kamu, aku langsung jatuh hati. Gombal banget. Lucu ya? Gara-gara kecelakaan itu, kita jadi ketemu. Kalau enggak ya, kita nggak akan... Maksud kamu? Maaf kalau aku terlalu cepat dan lancang ngomongin ini ke kamu. Apakah dia merasakan apa yang aku rasakan juga ya? Oh Tuhan.
Kita akan terus saling mencintai. Iya, aku janji. Lebih baik aku jadi batu daripada aku harus berhenti mencintai kamu. Gimana, Bapak-bapak, dengan rencana yang udah pernah saya sampaikan? Kalau Bapak-bapak ini setuju, mulai bulan ini juga saya akan menjual hasil perkebunan saya ke Bapak-bapak dengan harga yang murah. Tapi dengan perjanjian, Pak. Bapak-bapak ini tidak boleh membeli dari perkebunan lain. Terutama milik Pak Sugondo. Tapi bagaimana kalau Pak Sugondo memberikan harga yang juga murah pada kami? Semurah apapun harga yang diberikan Pak Sugondo, saya akan jual dengan harga yang jauh lebih murah, Pak. Tentunya dengan kualitas daun teh yang jauh lebih baik. Tapi ingat, jika ada di antara bapak-bapak yang membeli dari Pak Sugondo, saya pastikan tidak akan pernah berurusan dengan perkebunan saya selamanya. Ya, Mas Joko. Kita semua yakin dan percaya kepada Mas Joko. Baik, saya permisi dulu, Pak. Saya harus balik ke perkebunan. Ada yang harus saya urus lagi. Baik. Mari, Pak. Silakan. Jujur, Pak, kita ini sudah kalah bersaing sama perkebunannya milik Pak Sudarwo. Masa semua tengkulak di kota tidak ada yang mau membeli hasil perkebunan kita? Kalaupun ada yang mau membeli, itu pasti dengan harga yang sangat murah. Di bawah harga standar. Nah, sehingga itu membuat kita jadi rugi. Nah, ini semua, Pak, gara-gara si Joko anaknya si Darwo itu. Dia itu terkenal lihai dan licik dalam mendapatkan proyek-proyek, Pak. Kamu telah menipuku, telah merubah sertifikat atas nama kamu. Kamu tahu, tanah ini warisan dari ayahku, Gondo. Dulu kamu bilang merayuku untuk membuat satu perkebunan teh yang besar yang ada di Indonesia ini. Ternyata kamu cuma pembuat. Gondo. Ingat, Gondo. Aku akan membalas perbuatan kamu ini. Ingat itu. Ayo, Bos. Loh, Pak. Nun sewu, Pak. Bapak melamun. Dengar, Jok. Dengar. Joko Sontoloyo anaknya si Darwo itu mesti dikempesin, dihabisin. Kalau enggak, perusahaan kita bisa berantakan. Tapi, Pak, apa tidak Kamu nggak usah ngebantah. Nggak usah ngebantah. Kamu sih kumpulin preman-preman. Beresin dia. Ji, Pak. Monggo, Pak. Minggat. Ngajar. Darwo. Kamu kira kamu bisa ngempesin aku duluan, ngabisin aku duluan? Kamu yang bakal aku habisin sama anak kamu. Monyet. Hah. Sebenarnya ada yang mau Bapak bicarakan sama kamu. Kamu sekarang sudah dewasa. Jadi, Bapak mau kamu segera Maksudnya menikah. Pak, hal seperti ini kan sering kita bicarakan. Memang betul. Sebenarnya Bapak ingin kamu cepat-cepat menikah. Bapak sudah tua. Ya, kalau suatu saat Bapak dipanggil Tuhan, Bapak kepingin hati Bapak tenang meninggalkan kamu karena sudah ada laki-laki yang menyayangi kamu, melindungi kamu, dan sekaligus menggantikan Bapak. Bapak seharusnya nggak boleh ngomong kayak gitu. Kan Roro jadi sedih.
Nggak ada yang bisa ngantiin posisi Bapak. Bapak ingat itu. Roro juga pasti akan menikah. Tapi tidak untuk saat ini. Roro akan menikah kalau Bapak sudah mengalahkan Sudarwo. Baik. Bapak akan berusaha lebih keras lagi untuk mengalahkan Sudarwo. Tapi kamu harus janji, kalau masalah Bapak sama Sudarwo sudah selesai, kamu nggak boleh lagi menunda pernikahan. Hebat kamu, Joko. Hebat. Joko. Hati-hati, Joko. Siap, Joko. Awas, Joko. Kekebalan. Ilmu Mbah sudah habis kau kuasai, Joko. Joko Bandung, semua ilmu Mbah telah kau kuasai. Bahkan engkau lebih hebat daripada Mbah sendiri. Semua itu karena Mbah Dono yang mengajarkan pada saya, Mbah. Joko Bandung, latihan tadi merupakan latihan terakhir buat kita. Karena apa yang Mbah katakan tadi, semua ilmu yang Mbah miliki telah kau kuasai. Baiklah, Mbah. Kalau memang Mbah merasa demikian. Ayah belum tidur. Joko, ayah bingung dan khawatir sama kamu. Kamu itu kerja mati-matian. Kadang-kadang di kebun malam-malam. Kamu itu kurang istirahat. Tapi kok sempat-sempatnya berlatih silat? Joko lakuin ini untuk bela diri. Ayah tahu kan, persaingan perkebunan kita dengan Sugondo itu sangat jahat ya. Penuh kelicikan. Ini duit 10 juta. Sisanya saya bayar setelah berita mampusnya sampai ke telingaku. Siapa? Ini orangnya.
Terserah cara kamu gimana. Yang penting dia mampus. Oke, Bos. Siapkan aja sisanya. Mau apa kalian? Kematianmu. Gila nih orang. Guru aja nggak tembus. Jabra! Udin, cabut! Lanjut! Pasti Sugondo sialan itu. Awas kau. Kau akan kuhancurkan! Hah! Apa benar kamu udah ngerasa yakin kalau dia itu pemuda yang benar-benar baik? Dan mengenai hubungan cinta kalian, Maksud kamu apa? kalian harus saling mengenal dulu. Cinta itu kan butuh waktu. Memang sih, cinta itu butuh waktu. Tapi waktu pertama kali aku ketemu sama Joko, itu tiba-tiba begitu cepat. Cinta itu muncul gitu aja begitu cepat. Ya udah, aku doain. Mudah-mudahan kamu sama dia berhasil ya. Tapi kamu udah cerita belum sama bapak kamu? Aku cuma nunggu waktu yang tepat aja. Dan aku yakin kalau aku bahagia, Bapak juga pasti bahagia. Ya, mudah-mudahan aja. Ini pasti perbuatan Sugondo keparat itu, Joko. Joko yakin juga begitu ya? Kita harus membalas seperti apa yang dilakukan pada kita. Ayah tidak mau dihina begitu saja. Tapi kita nggak akan lakuin hal bodoh seperti yang baru aja mereka lakuin. Apa maksud kamu? Kita akan hancurkan mereka ya. Dan kita akan ambil semua yang mereka miliki. Dengan cara yang halus, tapi pasti. Bagus, bagus itu. Ayah serahkan semuanya kepada kamu. Yang penting, ayah harus hancurkan dia. Pasti ya. Joko akan lakuin semua yang terbaik yang Joko bisa. Ayah percaya sama kamu. Kurang ajar, ini benar-benar kurang ajar. Tunggu. Kenapa bisa gagal? Hah? Kenapa? Waduh, ternyata si Joko itu jago berkelahi, Pak. Terus? Dia punya ilmu kesaktian. Peluru saja itu tidak tembus sama kulitnya, Pak. Kamu jangan ngarang ya. Mana ada orang ditembak gak mempan? Jangan ngarang kamu, apalagi ditembak gak mati. Sumpah, Pak, sumpah. Saya tidak bohong. Dia itu memang benar-benar sakti, Pak. Saya nggak ada urusan mau sakti mau enggak. Dia harus mati. Titik. Begini, Pak. Saya ada jalan keluarnya, Pak. Apa? Gini, Pak. Bagaimana? Tumben otak kamu jalan. Pak. Begini, Mbah. Maksud kedatangan kami ke sini ini untuk... Nggak perlu kamu jelaskan. Saya sudah tahu maksud kedatangan kalian.
Dia bukan orang sembarangan. Ilmunya tinggi. Dan kalian gak mungkin bisa melenyapkannya. Jadi, kami mesti gimana, Mbah? Ilmu tinggi harus dilawan dengan ilmu tinggi juga. Maksudnya? Santet dia. Baru bisa mati. Semuanya terserah Mbah. Yang penting berhasil. Hah? Soal duit nggak usah dipikirkan, Mbah. Berapa aja saya bayar. Yang penting dia bisa dikempesi, dilenyapkan. Itu pasti. Pasti. Kurang ajar. Joko seharusnya mengetahui hal ini dengan segera. Mbah, ada apa malam-malam kesini, Mbah? Nyawamu terancam, Joko Bandung. Kamu bisa mati. Apa, Mbah? Musuhmu meminta bantuan Dukun Mengor. Mereka menggunakan ilmu hitamnya untuk menghabisi nyawamu. Berarti kamu disantet. Santet, Mbah? Terus apa yang harus saya lakukan, Mbah? Besok malam, kamu harus ke hutan di balik bukit itu. Hutan itu sangat menyeramkan. Dan kamu harus menemukan setan Bondowoso. Kamu harus mengalahkannya. Kalau sudah kamu mengalahkannya, mintalah sama dia agar lebur dengan ragamu. Engkau nanti sangat sakti dan tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kamu. Besok malam, Mbah? Iya, kalau memang sayang nyawamu. Satu hal yang harus kau ingat. Tidaklah mudah engkau menemui setan Bondowoso. Karena dia adalah setan yang amat susah ditemui. Kesulitan akan menemuimu. Mungkin dia sebetulnya dekat dengan dirimu. Tapi kalau kau tak berputus asa, aku yakin pasti kau berhasil. Aku cuma sebentar aja kok. Iya, tapi kemana? Kenapa sih kamu nggak mau mengatakan sebenarnya? Kamu sembunyikan sesuatu dari aku ya? Maafin aku ya. Aku nggak bisa bilang apa-apa sekarang. Aku nggak mau kamu jadi cemas. Tapi tolong kamu percaya sama aku. Semuanya akan baik-baik aja. Oke. Tapi kamu harus janji ya. Kamu harus jaga diri kamu demi aku. Aku akan lakuin semua yang terbaik cuma buat kamu. Dan masa depan kita berdua. Joko, ayah khawatir dengan rencanamu mencari Bondowoso. Apa kamu sudah pikirkan? Tenang aja ya. Joko bisa jaga diri. Apa tidak ada cara lain? Nggak ada ya. Mbah Dono bilang, cuma ini jalan supaya Joko terhindar dari dukun santetnya Sugondo. Joko harus ngalahin Bondowoso ya. Biar dia leburin dirinya ke dalam diri Joko, sehingga nggak ada yang bisa ngalahin Joko ya. Baiklah, hati-hati. Ayah cuma bisa berdoa.
Iya ya. Tunjukkan dirimu. Ayo hadapi aku. Bondowoso. Bondowoso. Keluar kau. Ayo hadapi aku. Bondowoso! Kau memang anak yang berbakti, nak. Semoga kau berhasil. Ini karena perbuatan si Gondo keparat itu. Gimana? Apa sudah ada kabar dari Mbak Mengor? Hah? Apa dia sudah berhasil membunuh si Joko Bandung? Belum sih, Pak. Tapi saya yakin si Joko Bandung, anaknya Sudewo itu, sekarang pasti sudah mati. Kamu yakin? Benar? Oh, tenang, Pak. Saya sangat yakin sekali. Karena Mbah Mengor itu bukan dukun sembarangan. Dia itu dukun ilmu santet yang terkenal sakti. Menurut cerita orang-orang yang pernah meminta bantuan kepadanya. Wah, Mbah Mengor itu tidak pernah sekalipun gagal dalam menyantet orang, Pak. Kemana dia? Apa mungkin aku nemuin dia? Aku nggak boleh nyerah. Aku nggak boleh nyerah. Jadi semuanya udah beres kan? Sambut, Pak. Bagus. Darwo, mau apa dia? Hah? Dia pasti mau kasih kabar kalau anaknya sudah mampus. Inci, Pak. Hebat juga. Darwo, punya nyali juga kamu datang ke sini. Gondo. Aku datang ke sini untuk memperingatkan kamu. Karena sebentar lagi kematianmu itu akan ambil. Wong tua, jaga mulutmu itu. Hah? Tutup juga mulutmu, Gondo. Semua akal busukmu sudah aku ketahui. Tidak bisa kamu tutup lagi. Aku tahu kamu datang ke sini mau kasih kabar kalau anak kamu sudah mati. Dan mengundang aku buat talilanya. Kamu salah besar. Anakku Joko sekarang ini segar bugar. Tidak kurang suatu apapun. Dukun santet. Dan semua akal bulusmu itu tidak mempan membunuhnya. Sebentar lagi aku akan menjemput kamu. Membinasakan kamu. Brengsek. Dari mana dia tahu itu semua? Terus, kenapa Mbak Mengor bisa gagal?
santetku belum bisa mencelakai si Joko Bandung. Kenapa bisa begitu, Mbah? Aku juga nggak tahu. Mungkin dia bersembunyi di sebuah hutan yang angker, yang dikuasai setan iblis bernama Bondowoso. Santetku belum bisa menembus daerah kekuasaannya. Tapi kalian nggak usah khawatir. Saya akan terus berusaha. Saya yakin suatu saat dia akan keluar dari persembunyiannya. Dan saat itu tidak terlalu sulit saya untuk melenyapkannya. Paham, Mbah. Semuanya saya percayakan ke Mbah. Ya, jadi gitulah ceritanya. Makanya sampai sekarang aku belum berani cerita ke Bapak tentang hubungan aku dengan dia. Ih, ngeri ya. Aku aja yang sepupu kamu nggak tahu hal ini. Ngeri gimana sih maksudnya? Ya aneh aja bagi aku. Yang bersaing dan bermusuhan itu kan bapak kamu. Sama siapa tadi? Sudarwo dan anaknya. Anaknya? Iya, kata Bapak, Sudarwo itu punya anak cowok. Dan anaknya itulah yang selalu ngegagalin bisnisnya Bapak dengan cara-cara yang licik. Tapi itu kan masalah bapak kamu, bukan masalah kamu. Jadi aku tuh dari kecil nggak punya ibu. Bapakku ya ibuku. Bapakku yang ngebesarin aku. Aku tuh sayang banget sama dia. Kalau sampai ada masalah dengan bapakku, ya itu masalahku juga. Ya sih, aku hargain dan aku bisa ngerti kok keputusan kamu. Tapi Roh, anaknya musuh bapak kamu ganteng nggak? Ya mana aku tahu lah, ketemu aja juga belum. Kalau nih misalnya, tuh cowok keren banget, ganteng banget, kamu mau nggak kawin sama dia? Ya, amit-amit lah kalau aku mesti nikah sama keturunan dari musuh bapakku. Lebih baik aku jadi batu daripada mesti nikah sama dia. Hati-hati kamu kalau ngomong, jangan berlebihan. Ntar ada malaikat lewat, gawat deh. Bodo amat. Kita mesti berbuat sesuatu. Kita nggak bisa berdiam diri terus-terusan menunggu Mbah Mengor. Inci, Pak. Tapi nyun sewu loh. Mbah Mengor kan sedang berusaha. Kalau dia gagal, dia nggak berhasil. Siapa yang mau tanggung jawab? Kamu. Kalau Mbah Mengor gagal, Mbah Mengor nggak berhasil, perkebunan kita bisa hancur gara-gara kelicikan dan kepintaran anak Sudarwo. Inci, Pak. Tapi bagaimana? Kita sementara ini tidak dapat membunuh Joko. Karena dia itu tidak jelas keberadaannya, Pak. Kita bunuh Sujarwo. Kita bunuh bapaknya. Janji, Pak. Janji. Ingat, kali ini kalian tidak boleh gagal lagi. Nek gagal tak kemplang cangkemmu. Oke, Bos. Tapi bagaimana kalau dia punya kesaktian seperti anaknya? Peluru aja nggak tembus. Gimana cara kita membunuhnya ya? Oh iya. Ini bapaknya. Beda sama anaknya. Dia itu tidak punya kesaktian apa-apa. Kalian cuma harus menghadapi 3 pengawal pribadinya saja. Itu toh. Oke, Bos. Kalau itu mah gampang. Kita bikin mampus dia. Bagus. Tapi ingat toh, tak kemplang cangkemmu. Siap, Bos. Apa kamu? Hah? Apa kamu? Maju lu! Darwo, dapat salam hangat dari Sugondo.
Ayah. Ya Tuhan, pertanda apa ini? Mudah-mudahan ini cuma perasaanku aja. Mungkin aku cuma rindu ayah. Kamu, gimana? Hah? Wah, beres Pak. Sudarwo dan para pengawalnya itu sedang dalam perjalanan ke neraka, Pak. Selamat jalan, sobat, ke neraka. Semoga perjalananmu sangat-sangat menyenangkan. Udah 3 hari. Bondowoso itu belum kelihatan juga. Ini udah cukup. Besok aku harus pulang. Harus. Aku nggak boleh nyerah. Nggak boleh. Hei Joko Bandung, aku sudah katakan kepada kamu supaya kamu jangan putus asa. Walaupun memang sulit untuk mencari keberadaannya. Mbak Dono, beri aku petunjuk, Mbak. Di mana aku harus cari Bondowoso itu? Mbak Dono, beri aku petunjuk, Mbak. Pergunakanlah mata batinmu. Kosongkanlah pikiran dan ragamu dari semua keduniawian. Biarkanlah jiwamu menuntunmu untuk mencari keberadaan setan Bondowoso. Aku nggak boleh gagal. Aku harus temuin Bondowoso. Nyawaku taruhannya. Aku nggak mau mati. Hei Bondowoso, selama ini aku sulit untuk menemukanmu. Kau bersembunyi rupanya, hah? Kau takut denganku? Hei, Joko Bandung, jangan sombong kau. Bicaramu besar sekali. Aku tidak besar bicara. Aku kemari untuk menantangmu bertarung. Jika aku kalah, nyawaku taruhannya. Tapi jika kau kalah, kau harus melebur ke dalam diriku dan menjadi abdiku. Kapanpun aku membutuhkanmu, kau harus hadir di situ. Enak sekali kau bicara. Kau pikir kau siapa? Setan pengecut! Tak usah kau cari-cari alasan. Bilang saja kalau kau takut. Baik. Aku terima tantangan dan juga persyaratan.
dia adalah bangsa setan. Pasti dia takut dengan datangnya pagi. Iya. Fajar telah tiba. Berarti kekuatanku akan hilang. Aku bisa saja membunuh, tapi aku menepati janjiku. Sekarang aku minta kau menepati janjimu. Baik, agar aku turuti apa yang telah kita sepakati. Mulai sekarang, aku akan melebur ke dalam tubuhmu dan menjadi api setiamu. Aku akan melayanimu dan juga menuruti semua perintah-perintahmu. Mbah Dono bilang benar. Aku sekarang jauh lebih kuat. Aku adalah Joko Bandung Bondowoso. Tunggu kau, Sugondo. Ajalmu telah dekat. Hebat kau, Joko Bandung. Hebat kau, Joko Bandung. Bapak sudah berhasil mengalahkan Sundarwo. Berarti sekarang nggak ada ancaman lagi buat perkebunan maupun keluarga kita. Maksud Bapak? Sekarang Bapak sudah nggak punya ganjalan di hati maupun pikiran. Jadi sekarang artinya nggak ada alasan lagi buat kamu untuk menunda pernikahan kamu. Baiklah. Kalau gitu, Roro minta waktu untuk mempersiapkan semuanya. Terserah. Semuanya terserah kamu. Bapak cuma berusaha memberikan yang terbaik buat kamu. Maafin Joko, Ayah. Joko nggak ada waktu Ayah butuhin Joko. Joko bersumpah, Ayah. Sugondo akan mati. Sugondo akan mati. Joko bersumpah! Kamu tuh kenapa sih jauhin aku? Sudah sebulan semenjak kepergian kamu tuh nggak pernah ngasih kabar apapun. Cerita sesuatu kayak juga nggak pernah. Aku nggak jauhin kamu, Roro. Aku cuma ada masalah yang aku nggak bisa cerita ke kamu. Kita ini kan saling mencintai. Penderitaan kamu, penderitaan aku juga. Seharusnya kalau ada apa-apa sama kamu tuh kamu cerita sama aku. Kalau enggak, berarti kamu nggak menghormati aku sebagai kekasih kamu.
Bukan gitu maksudku, Roro. Udahlah. Aku pulang aja. Temuin aku kalau kamu udah bisa cerita semua masalah kamu. Oke? Maafkan aku, Roro. Aku amat mencintaimu. Aku hanya akan berbagi suka denganmu, bukannya duka. Joko Bandung, jangan kau khawatirkan apapun juga. Karena kesaktian yang kau punya amatlah tinggi. Bergabungnya ragamu dengan setan Bondowoso akan membuat kau tidak akan terkalahkan oleh siapapun di dunia ini. Iya, Mbah. Saya akan menghancurkan mereka semua dan mengambil semua yang mereka miliki. Mengor! Keluar kau, Mengor! Keluar kau! Keluar! Apakah maksud kedatangan kalian berdua punya maksud baik atau mengantar nyawa? Kematianku akan lebih panjang daripada kematianmu, Mengor. Kematianmu akan segera menjemputmu beberapa menit lagi. Setan alas! Jangan banyak bicara! Ternyata kamu setan Bondowoso. Iya, aku sekarang adalah Joko Bandung Bondowoso. $50 juta. Kenapa kamu begitu yakin? Kalau saya akan berkhianat terhadap Pak Sugondo dan justru malah membantu kamu untuk menghancurkan Pak Sugondo. Kenapa malah tertawa? Semua orang mau yang terbaik buat dirinya. Dan saya yakin, yang terbaik buat kamu adalah ikut dengan saya. Ikut dengan kamu? Saya akan berikan lebih banyak daripada yang diberikan si Sugondo ke Parat itu. Lebih banyak? Maksud kamu seberapa banyak? Kalau kamu setuju, saya jamin kamu dan 7 turunan kamu tidak akan pernah ngerasain hidup miskin. Ini Pak, surat pembelian tanah yang harus ditandatangani. Kamu yakin sama rencana pembelian tanah itu? Ini sebelumnya nyun sewu loh Pak. Saya ini kan sudah hampir 25 tahun bekerja di bidang perkebunan. Jadi sekali lagi
Saya nyuwun sewu. Menurut perkiraan saya, itu kita harus membeli tanah itu, Pak, untuk mengembangkan hasil kebun kita. Aku bukan ragu sama kamu. Tapi ini bukan angka kecil. Angkanya besar sekali. Sama dengan mempertaruhkan perusahaan kita, Jo. Tapi hasil yang akan kita dapatkan itu sangat besar, Pak Gondo. Bapak percaya sama saya. Ini tidak akan terlalu beresiko. Karena sudah saya perhitungkan loh, Pak. Baik. Aku percaya sama kamu. Matur nuwun, Pak. Ingat, kamu jangan macam-macam sama aku. Inci, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Pareng. Bagus. Kerjamu hebat. Tapi maaf, kamu jangan sampai lupa dengan janji yang pernah kamu sampaikan kepada saya. Tenang aja. Semua bisa diatur. Terima kasih. Begitu, permisi dulu. Apa kamu bilang? Kamu jangan ngaco! Hah? Iya Pak, Pak Pujo telah menipu Bapak. Rencana pembelian tanah itu semua adalah bohong Pak. Gak mungkin. Betul Pak, yang Bapak tanda tangan itu ada surat penjualan perkebunan tanah beserta isi rumahnya Pak kepada Coko Bandung. Nah sekarang semua telah kuasai oleh Coko Bandung Pak, tanpa harus membayar sedikit pun. Bangsat, kurang ajar! Penipu! Pak! Pak Gondo! Pak Gondo! Pak! Pak! Non? Bapak kenapa sih? Non tahu. Bapak langsung begini, Non. Kamu cepat ambil ambulan, cepetan. Baik, Non. Pak, kenapa? Akhirnya saat yang telah lama aku nantikan tiba juga. Sekarang saatnya untukmu untuk mampus, Sugondo. Kau harus mampus. Kamu ngapain di sini? Itu kan bapakku. Papa? Kamu anak Pak Sugondo? Ya Tuhan, aku telah membunuh Bapak dari perempuan yang paling aku cintai.
saya bisa maafkan semua kesalahan kamu. Ternyata dia anak Sugondo. Aku menyukainya. Aku bahkan mencintainya. Tapi ayahnya musuhku. Oh Tuhan, apakah dia dapat memaafkan aku? Pria yang dicintainya tapi membunuh bapak kandungnya sendiri. Aku nggak akan nikahin orang yang sudah ngebunuh bapakku. Kenapa kamu nggak mau bilang dari tadi? Pakai minta waktu lagi. Atau jangan-jangan kamu masih berharap dengan pernikahan itu? Kamu nggak denger ya? Tadi kan aku udah bilang kalau aku tuh nggak mungkin nikah sama orang yang udah ngebunuh bapakku. Roro, mulut kamu tuh bisa bohong, tapi sikap dan wajah kamu tuh nggak bisa. Dan kamu nggak perlu marah-marah sama aku. Aku ini saudara kamu, jadi aku tahu isi hati kamu apa. Aku nggak tahu deh. Hatiku ini sedih banget sekarang. Aku juga bingung sama perasaan aku. Aku mencintai seseorang, tapi dia udah ngebunuh bapakku. Bapak yang paling aku sayangi. Tapi aku tahu. Dan aku sudah buat keputusan kalau aku nggak akan mungkin nikah sama dia. Ya udah, semuanya terserah kamu, Ro. Aku cuma bisa ngedukung kamu. Tapi aku harus gimana dong? Pasti dia besok datang untuk lagi janji. Ya udah, kamu akalin aja dia. Maksud kamu akalin gimana? Kan kamu sendiri nih yang bilang Joko Bandung Bondowoso itu orang yang sangat sakti, berilmu sangat tinggi. Ya udah, kamu kasih syarat aja dia untuk nikahin kamu. Tapi kamu kasih syaratnya yang dia nggak mungkin bisa ngerjain. Iya sih, itu benar. Mungkin sekarang kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya. Iya, aku tahu dengan jelas siapa yang sudah membunuh bapakku. Aku memang membunuh bapakmu. Tapi bapakmu yang telah membunuh ayahku lebih dulu. Aku tahu semua milik keluargaku sudah kamu kuasai. Sekarang apa lagi maumu? Aku akan mengembalikan semua harta milik keluargamu. Maksud kamu apa? Roro, aku mencintaimu. Aku ingin menikahimu. Gimana? Apa kamu mau menerimaku? Aku bersumpah akan membahagiakanmu, Roro. Kalau memang kamu benar-benar mau menikahi aku mau dibuatkan 1000 candi. 1000 candi? Iya, 1000 candi. Baik. Itu bukan hal yang sulit buatku. Jangankan 1000 candi. 1.000.000 candi pun akan kubangun untukmu. Tapi aku mau kamu membuatnya dalam waktu semalam. Karena laki-laki yang menikah dengan aku adalah laki-laki yang mempunyai kesaktian tinggi. Kamu coba permainkan aku. Tidak. Semuanya terserah kamu. Aku tidak memaksa. Baik. Aku akan turuti permintaanmu. Besok pagi, 1000 candi sudah kubangun untukmu.
Bondowoso, kuperintahkan kau untuk membantuku membangun 1000 candi dalam 1 malam. Tunjukkan kesaktianmu. Baiklah. Aku akan minta bantuan kaumku, kaum jin dan kaum setan penghuni hutan ini, untuk mewujudkan semua keinginan. Buktikan ucapanmu. Wahai kaumku, kaum jin dan kaum setan penghuni hutan ini, keluarlah! Bantulah aku untuk membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam. Keluar kalian! Bantulah aku untuk membangun 1000 candi. Dan candi-candi itu harus selesai malam ini juga. Kalian mengerti? Bekerjalah! Aduh, di mana ya? Aku takut kalau dia bisa nyelesain candi itu dalam waktu semalam. Gimana ya? Aku juga cemas mikirinnya. Karena dia itu orang yang sangat sakti banget. Kayaknya dia bisa menyelesaikan 1000 candi dalam semalam. Jadi aku mesti gimana dong? Pasti dia dibantu sama jin sama setan peliharaan dia itu. Lebih baik kita ke sana sekarang dan kita pikirin kita harus berbuat apa. Daripada kita cuma diam di sini. Iya. Kita harus segera ke sana. Yuk. Iya, aku yakin. Yang namanya setan dan jin itu pasti akan takut dan hilang kesaktiannya kalau udah datang pagi. Yaudah kalau gitu cepetan yuk. Kita bikin ayam-ayam ini berkokok. Bagus. Tinggal 1 candi lagi. Dan Roro Jonggrang akan menjadi istriku. Siapa ini? Tidak mungkin. Maafkan kami. Kami tak bisa menyelesaikan 1000 candi, tapi kami sudah berusaha keras. Namun hari sudah pagi. Emang perempuan licik, Roro. Dan untuk laki-laki sebusuk kamu, aku akan melakukan hal apa aja untuk menggagali rencana kamu. Kenapa kau tega mengkhianati cinta aku dan masa depan kita? Tidak ada masa depan. Baik di dunia, surga sekalipun neraka, dan aku udah menyesal untuk mengenal kamu, Joko. Apa yang terjadi sama kamu? Kemana perginya cinta kamu? Aku cinta kamu, Roro. Dan itu nggak akan pernah berubah sampai kapanpun juga. Bukalah pintu hati kamu. Lupain semua permusuhan yang pernah terjadi di antara keluarga kita. Aku tidak akan pernah memaafkan orang yang sudah membunuh bapakku. Kau keras kepala seperti batu. Ya, dan lebih baik aku jadi batu daripada aku harus menikah dengan kamu.
Jonggrang.